Halo guys, welcome to my channel ya. Oke guys ya, selamat datang ya di channel Kans Gaming ya. Dan masih kita akan membahas mengenai seputar King's Battle ya. Dan kali ini gue akan memberikan kalian tips and trick untuk updatean terbaru ya. Setelah ada updatean terbaru di King's Battle divisi 12, yaitu updatean untuk Legendary Dongzu Insignia ya. Oke, dan sebelum gue mulai untuk tutorial di video gue kali ini, gue mau remind untuk kalian yang mungkin belum klik like, share, and subscribe-nya, agar dibantu guys ya untuk klik like, share, and subscribe-nya, supaya kalian tetap bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai seputar King's Battle ya. Oke, dan kali ini sedikit gambaran ya mengenai akun ini ya. Mengenai akun ini, sekarang akun ini berada di tiering Master 3 ya, di divisi 12 ya. Dan akun ini juga masuk 3 besar ya. 3 besar setelah sebelumnya itu akun ini berada di divisi 10 untuk di season lalu ya. Oke. Dan sedikit gambaran juga mengenai winning rate dari akun ini ya, lumayan besar ya. Lumayan besar banget. Karena akun ini juga adalah akun teman gue yang sengaja menggunakan jasa gue juga ya. Dan winning rate juga cukup besar. Dan akun ini juga kalau misalkan mengalami kekalahan pun, kalau misalkan paling dia, kalau misalkan gue buat kalah, kalau seandainya ketemu dengan akun gue juga ya yang main di divisi ini ya, di divisi yang sama ya. Oke, ini sedikit gambar mengenai winning rate nya. Kalau misalkan akun yang kemarin gue share champions di season lalu itu, ini ya akun gue, dan ini adalah akun yang saat ini menggunakan jasa gue juga. Jadi secara overall sih, untuk kalian yang mungkin mampir ke channel ini, jangan ragu dengan apa yang gue sampaikan di channel ini ya, bahwa channel ini ya, setiap trik dan tips yang gue share ke kalian itu adalah sebuah tips atau mungkin tips form yang mungkin telah melewati berbagai masa percobaan ya. Jadi artinya yang gue share ke kalian itu adalah pasti form yang terbaik ya. Cuman bagaimana cara kalian mengolah atau menginovasi dari form yang gue berikan ya. Jadi jangan terpaku banget dengan form yang gue berikan, tapi harapannya kalian bisa sedikit inovasi ya. Oke, dan sekarang gue akan memberikan kalian tips untuk insignia ya, terbaru setelah ada updatean insignia untuk legendary Dongzu insignia. Oke, ini ya. Yang pertama gue mau bahas mengenai burner ya. Untuk yang hero burning ini gue masukin untuk legendary Dongzu insignia ya guys ya. Dan gue kurangi itu, yang gue kurangi adalah insignia Dianwei ya. Setelah sebelumnya itu gue pakai ini, sekarang insignia ini gue remove. Kenapa? Karena kalau seandainya tipe hero burning itu sebenarnya dia nggak terlalu terfokus kepada damage ya, tapi terfokus kepada combo dengan pet million atau mencegah musuh untuk mendapatkan invisible. Jadi gua rasa untuk Dongzu ini ya tepat banget ya untuk hero burning, supaya hero burningnya bisa tahan lebih lama ya, bisa sedikit lebih tank. Oke, ini gambaran insignianya. Lanjut ke hero healer ya. Hero healer didominasi oleh insignia untuk bertahan ya. Gue taruh sengaja ada sepaket legendary Dongzu insignia dan juga Dongzu insignianya untuk yang biasa ya, untuk yang goldnya. Oke, lanjut ke tipe stunner ya. Tipe stunner ini ya, kalian harus bedakan antara Gong Sunzan dan juga Kuzu dan juga Chaoren ya, karena tipe-tipe hero dari hero tersebut juga memiliki keahlian yang berbeda. Untuk tipe hero stunner ini bisa kalian pakai untuk hero seperti Zhuge Juochi, dan Lumeng ya. Tapi seperti hero yang tadi gue sebutkan, Kuzu, Gong Sunjan, dan Chaoren itu memiliki tipe karakter tersendiri ya. Oke, dan seperti yang pernah gue bahas juga, bahwa tipe hero stunner ini sebenarnya dia nggak berfokus kepada attack ya. Jadi terfokus kepada bagaimana hero ini bisa bertahan lebih lama sehingga bisa menimbulkan efek stun kepada musuh. Oke, lanjutnya gue scroll agak pelan-pelan ke bawah. Oke, ini untuk lengthwise Chaoren, Weiyan ya. Untuk Hwasong sendiri di divisi 12 ini udah hampir nggak pernah terpakai ya guys ya. Jadi biasanya sih hanya Chaoren atau Weiyan ya. Lengthwise sudah, sekarang masuk ke Poison. Yang gue remove adalah insignia Xiaxu ya. Kalau sebelumnya gue taruh ini,
karena sekarang sudah ada legendary Dongzu, gua taruh legendary Dongzu. Oke. Zhang Ziao, Yuan Shao, dan Xiao Xiao. Canverhill, ada Cao Cao, Lady Zhen, Huang Yuying, Pang Tong ya. Bisa menggunakan di sini ini. Gojia. Nah, ini dia hero favorit gua. Xiaodun ya. Semakin tebal ya. Setelah ada Dongzu dan juga Dongzu legendary. Dan untuk Xiaodun sendiri jangan ditaruh insignia ini ya guys ya. Karena ini bisa mengurangi damage reflection yang dihasilkan oleh si Xiaodun. Makanya jangan gunakan ini untuk Xiaodun ya guys. Oke. Ini insignia Xiaodun. Lanjut ke Zhao Yun Sunce. Nggak menggunakan Dongzu insignia karena Zhao Yun atau Sunce itu terfokus kepada damage. Dian Wei pun sama, masih belum ada updatean ya. Masih belum gue ganti untuk insignianya karena nggak butuh ya. Karena hero-hero tersebut terfokus kepada damage. Nah, Sui Jing, Ma Chao, Sun Jian, Zisang, Lady Zhou, Nanhua juga bisa menggunakan insignia ini. Kuzu, Gong Sun Zhan, attacker non DPS ya. Artinya hero yang mungkin gak memiliki keahlian khusus ya. Sebagai contoh itu seperti Huang Zhong bisa menggunakan insignia ini. Tapi sayang banget, jarang banget sih Huang Zhong itu dipakai di divisi 12 ya. Karena nggak se-overpower ketika dia bermain di real battle. Oke, ini untuk Lubu Shimaye, dan terakhir adalah insignia Zhang Fei. Oke guys, mungkin ini updatean terbaru mengenai insignia setelah ada legend dari insignia untuk Dongzu. Dan sebelum gua akhiri untuk tutorial ini, gua akan sedikit memberikan kalian sebuah review battle ya. Yang mungkin banyak banget dari kalian yang bertanya ya, bagaimana cara mengcounter hero control ya, atau mungkin hero stun ya. Oke, di sini sedikit akan gue memberikan gambaran mengenai bagaimana mengcounternya, tapi sorry kalau misalkan gue belum menjelaskan ini secara lebih detail mengenai melalui screenshot ya guys ya. Tapi tetap gue berikan tutorialnya untuk gue berikan review battlenya. Oke, ini silahkan dilihat ya sambil gue jelaskan pelan-pelan. Oke, jadi untuk di battle ini sih posisi gue itu adalah di posisi lower hand ya guys ya. Dan biasanya seperti yang kalian tahu, kalau seandainya musuh sudah terfokus kepada permainan stun atau kontrol, biasanya musuh itu akan melakukan banned terhadap hero Xiao Xiao ya, atau mungkin hero lainnya yang mungkin bisa menghilangkan efek stun atau bisa memberikan immunity ya. Oke. Dan seperti yang kalian lihat ya, bahwa frontline dari musuh itu didominasi oleh hero stun. Nah, untuk lower hand sendiri, hero yang gue banned itu adalah Lady Zhou, Nanhua, dan juga Yuji, dan juga petnya itu pasti gue bannednya adalah pet Vermilion ya. Ini adalah lower hand pasti yang gue banned ya setiap kali gue battle, dan gue nggak pernah berubah cara bermain gue ya. Cara bermain untuk dari banned hero nya yang gue rubah itu pasti adalah cara permainan guanya. Tapi kalau hero bannednya sudah pasti. Tujuannya kenapa gue bannednya dua gold hero ya, yaitu Lady Zhou dan juga Nanhua, karena biasanya kalau misalkan musuh berada di posisi upper hand, mereka akan melakukan banned terhadap Zisang. Jadi tujuan gue adalah gue harus bisa mendapatkan satu gold hero yang tersisa ya di posisi lower hand, dan itu adalah keuntungannya. Dan biasanya kalau misalkan musuh nggak bermain dengan permainan stun, itu akan gampang banget dikalahin ya. Tapi setelah kebanyakan player menggunakan form hero untuk tipe kontrol, itu agak kesulitan ya kita untuk menghadapinya. Oke, tapi tetap aja kalau misalkan bertemu dengan form ini, yaitu Sui Jing dan juga disupport oleh Xiaodun, biasanya form tersebut nggak terlalu efektif ya. Jadi penjelasan dari gua adalah ketika kalian bermain dengan musuh yang mengandalkan
kontrol atau stun, kalian bisa counter itu dengan menggunakan Xiaohou atau Dongzu ya. Cukup taruh posisinya sejajar dengan hero frontline mereka atau mungkin hero yang melakukan hitter terhadap hero kalian, maka kalian akan bisa mengurangi angernya kalau misalkan kalian menggunakan Dongzu, atau kalian bisa menggunakan Xiaohou untuk memberikan damage reflection ya kepada hero tersebut, sehingga hero tersebut bisa mati dengan sendirinya ya. Oke, ini sedikit gambaran aja bahwa tadi pick up pertamanya itu gue mengambil Suijing dan kemudian musuh itu langsung pick up 2 hero stunner ya. Sadis banget, Weiyan plus Cao Ren, dan gue ambil Gong Sunjan sebelum nanti dipakai lagi oleh musuh. Dan lanjut ya, seperti yang kalian lihat, pasti kalian sudah bisa baca kondisinya hero apalagi yang gue pick up. Dan ini adalah sedikit gambaran mengenai posisi lower hand kalau seandainya kalian berhadapan dengan permainan kontrol ya. Oke, jadi intinya sih nanti gue bakal tetap berikan tutorial kalau seandainya gue sudah bisa ada waktu untuk memberikan tutorial kembali ya. Yang pastinya gue bakal jelasin lebih detail ya nantinya lewat screenshot seperti yang pernah gue share sebelumnya di posisi upper hand. Jadi harapannya untuk kalian yang suka bermain King's Battle ya, tetap tunggu aja uploadan terbaru dari gua. Pastinya nanti gua bakal jelasin lebih detail lagi mengenai setiap form yang gua pakai dan bagaimana form tersebut bisa membuat gua berada di posisi saat ini ya, yaitu posisi 1 dan 3 untuk divisi 12 ya. Oke, mungkin ini aja yang gua bisa sampaikan di tutorial kali ini. Stay tune guys ya. Dan terima kasih sudah hadir di channel ini, dan semoga bisa membantu kalian untuk berkembang di divisi 12 ya. Dan harapannya sih kita bisa bertemu di posisi top ranking. Terima kasih guys.